Sahabat Soul Speaking, dimanapun saja Anda berada, setiap kali kita berpikir, maka akan melahirkan banyak keinginan. Apakah ingin marah, ingin membenci, ingin memutuskan hubungan, ingin punya uang, ingin punya jabatan, dan sebagainya. Keinginan itu seperti air bah. Kalau tidak kita kendalikan, maka dia akan mengendalikan hidup kita. Oleh karenanya, setiap keinginan harus kita putuskan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita belum bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Akibatnya, keinginanlah yang mengendalikan hidupnya. Sehingga ia menjadi tidak percaya diri, mudah emosional, dan yang pasti dia menjadi terseok-seok di dalam menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Soul Speaking, tamu kita malam ini sangat spesial dan sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pejabat publik. Wah, ini menariknya. Dia juga seorang banker, dia adalah komisaris Bank Mandiri, juga deputi administrasi di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal TPA. TPA itu adalah kepanjangan dari Tim Penilaian Akhir Kebijakan Presiden Republik Indonesia. Terhormat sekali, Bapak Farid Tomo dalam waktu yang sangat sibuk masih memberikan waktu buat sahabat-sahabat Soul Speaking untuk kita saling sharing. Selamat malam, Pak D. Saya manggilnya Pak D. Ya, Pak D itu bukan tua ya. Pak D adalah Pak Deputi itu maksudnya. Pak Deputi bisa dengar suara saya? Bisa, Bang. Oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, ini di antara kesibukan-kesibukan, kita mengucapkan terima kasih dulu masih bisa memberi waktu untuk Soul Speaking pada malam hari ini. Tema kita adalah jangan hanya diinginkan, tetapi juga harus diputuskan. Karena ternyata memutuskan sesuatu itu tidak gampang. Ternyata begitu kita putuskan, ternyata salah keputusannya. Nah, keputusan itu harus sesuai kebutuhan, harus sesuai goal hidup. Tetapi kan nggak segampang kita mengucapkannya, maka perlu satu taktik atau strategi tertentu sehingga keputusan itu menjadi ihsan, keputusan yang menyenangkan semua pihak. Pak Tommy, ya tentunya nggak enak ya kalau Pak Tommy kayaknya kesannya kita kaku banget ya. Kita udah putus-putus suaranya Pak Tommy. Putus-putus. Dengeran nggak, Bang? Sekarang kedengaran. Udah 3 tahun baru kita nggak jumpa ya. Pertama tahun baru Cina, kedua tahun baru Kabisat, dan ketiga tahun baru Islam. 3 tahun baru kita nggak ketemu. Di udara maksudnya. Di darat mah ketemu terus kita. Oke, Pak De Tommy. Kan kalau kita berpikir, itu pasti kan melahirkan keinginan. Nggak pernah berhenti nih keinginan. Banyak terus. Berarti kan kita harus memilah dan memilihnya. Mana keinginan-keinginan itu yang harus kita putuskan yang sesuai. Nah, tentunya Pak Ade juga pernah mengalami hal-hal ini. Tetapi akhirnya menemukan sebuah titik temu bahwa semua keinginan harus diputuskan. Apa pengertian daripada yang putus tadi atau yang diputuskan itu, Pak Ade? Bisa memberi gambaran sedikit, Pak Ade? Kita ini saat ini kan bincang-bincang saja nih, Bang. Bincang-bincang santai. Iya. Iya. Bincang-bincang adalah bagian dari komunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa bermanfaat bagi siapa saja. Hari ini saya bincang-bincang kita akan bermanfaat tidak hanya bagi abang, saya, tetapi juga bagi semuanya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, saudara kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati dengan kebahagiaan yang baik. Terima kasih. Silakan. Gini, Abang. Apa bedanya keinginan dan keputusan? Ya. Itu dimulai ketika sebetulnya ini sudah waktu yang dahulu ya.
waktu yang lalu, sudah lama, saya ini melihat, punya keinginan, saya ini ingin sholat, cuma nggak jalan-jalan. Terus saya perhatikan, saya ini hanya ingin terus. Tetapi ketika saya sudah membaca, di sholat itu ada niat kan, semua pun kita melakukan apa ada niat. Maka Inna sholati gitu ya. Ketika kita sudah berniat, yang ada adalah fokus untuk melakukan sesuatu. Ternyata niat itu adalah suatu keputusan. Oke. Saya melihatnya waktu itu, oh iya, saya tidak lagi ingin, tetapi putuskanlah sesuatu. Jadi ketika saya ingin sholat sebelumnya, saya putuskan sholat maghrib karena Tuhan. Maka tak lama kemudian selalu ada masukan untuk saya untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira seperti itu Bang, singkatnya. Berarti artinya ketika kita punya keinginan, maka jangan lagi ditunda keinginan itu maksudnya. Langsung diwujudkan, diputuskan. Saya ingin bahagia. Yang ada, saya sebetulnya ingin bahagia. Tetapi mengapa tidak pernah bahagia? Karena kita tidak pernah memutuskan. Maka saya rubah. Saya putus bahagia. Karena ini. Saya putuskan pergi tanpa dirimu. Kira-kira gitulah Pak. Oke. Jadi aku menangkapnya gini. Begitu kita punya keinginan, maka keinginan itu tidak hanya disimpan di dalam pikiran, kira-kira gitu ya. Dia harus diwujudkan menjadi sebuah aktivitas atau tindakan. Kira-kira begitu, Pak De. Ketika saya ingin bahagia, maka jangan lagi dipikirkan bagaimana cara bahagia. Tetapi langsung kita rasakan, now I'm happiness. Kira-kira begitu, Pak De? Kira-kira begitu, Pak. Dan itu punya putusan. Saya memutuskan, baik itu sadar atau tidak sadar. Keinginan-keinginan ini kan banyak banget itu. Ya. Ini berlaku hanya pada satu situasi atau juga untuk banyak peristiwa. Misalnya saya pacaran nih. Saya udah nggak nyaman sama dia nih. Tapi kan ada rasa takut. Ntar kalau gue nggak punya pacar, gue kesepian dong. Ntar kalau gue nggak punya pacar, gue nggak bisa ada teman ngobrol. Pak udah nggak nyaman nih. Nah, apakah itu juga berlaku, Pak De? Ini Bang. Membuat keputusan itu adalah untuk semua hal sebetulnya. Semua hal ya? Semua hal. Kita sadar atau tidak sadar, sebetulnya di dalam hidup kita itu selalu membuat keputusan. Hanya banyak yang tidak sadar. Contohnya, contohnya begini. Abang sadar nggak tadi ketika meminum? Sadar. Sadar. Refleks. Sebetulnya tanpa sadar, abang itu sudah memutuskan untuk minum. Oke, paham. Keputusan yang dilakukan tanpa sadar. Jadi refleks gitu ya? Itu refleks itu suatu keputusan. Maka sekarang ini putuskanlah lebih dahulu. Untuk apa? Jadi sebetulnya keputusan itu bisa untuk semua hal. Ada kita mencontohkan soal saya sudah tidak nyaman nih punya pasangan yang seperti ini. Cuma mau pergi nggak enak, mau ini nggak enak. Karena hanya mempunyai keinginan, saya ingin pisah. Tapi kita tidak pernah berani melakukan atau menyatakan bahwa saya putuskan, saya pisah dengan dirinya. Maka dengan sadar, putuskanlah. Saya memutuskan pisah dengan A. Atau saya putuskan pisah dengan pasangan saya yang ini. Paham, jadi artinya segampang itu, Pak De? Iya. Nah, jadi, untuk kita mudah memutuskan, itu
ada langkah-langkah atau teknik-teknik tertentu kah seperti tadi waktu saya mau minum, begitu ingin langsung saya minum. Sehingga setiap keputusan itu menjadi naluri keseharian yang tidak perlu kita pikir panjang-panjang. Sebetulnya begini, Bang. Setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya. Setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Oke. Ketika abang minum, itu refleks. Tapi lebih baik kalau kita berniat. Karena sebetulnya di dalam agama apapun, melakukan sesuatu itu pasti ada niatnya. Jadi, sebetulnya keputusan itu adalah niat, Bang. Oke ya, gitu ya. Sampai ini paham ya, Bang? Kita sama-sama ya. Sekarang kita akan coba sama-sama. Saya ini kan begitu abang itu sudah tidak hanya sebagai abang, saudara, tetapi juga guru. Alhamdulillah. Saya sangat tahu betul bahwa keinginan saya nih, abang menyelesaikan untuk menulis suatu buku. Kira-kira gitu nih, Bang. Iya. Ya, Bang. Saya Bang, karena asik aja. Gini. Coba Abang bayangkan bahwa Abang ingin menulis atau menyelesaikan suatu buku. Coba bayangkan saja. Ya. Oke, enak ya, Bang? Enak. Cuma itu hanya ingin. Sekarang, rasakan di Abang, saya putuskan, saya selesaikan menulis satu buku dalam jangka waktu 1 tahun. Coba Abang bayangkan, misalnya, Bang. Saya putuskan. Ada bedanya nggak? Ada perbedaannya. Kira-kira apa? Kalau saya mau tanya nih, bedanya apa, Bang? Bedanya adalah ada sebuah tindakan yang langsung untuk action. Itulah yang disebut insight, Bang. Ketika kita tahu-tahu sadar bahwa, saya harus lakukan ini, itulah insight, maka jalani itu. Jadi sahabat soul speaking dimanapun saja Anda berada, ketika Anda punya keinginan, dan keinginan itu dengan mudah Anda putuskan, bukan hanya Anda pikirkan, tetapi Anda harus bayangkan, Anda harus rasakan, begitu perasaan itu menguat, maka perasaan itu akan mengendalikan Anda untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan goal Anda. Sangat simpel dan gampang. Jadi kalau Anda punya keinginan, rasakan, bayangkan. Terus-menerus, maka action Anda akan sesuai itu. Menarik sekali, Pak De. Pak De, sekarang, di situasi pandemi seperti sekarang ini kan, banyak keinginan-keinginan. Baik ingin negatif maupun ingin positif. Gitu. Kan belum lagi ketakutan-ketakutan yang begitu kuatnya. Nah, ada sesuatu teknik tertentukah atau cara tertentukah sehingga kita tidak dikendalikan oleh ketakutan-ketakutan yang membuat kita semakin tidak pasti di dalam situasi yang sedang sangat menarik ini buat saya di situasi pandemi ini, Pak. Kalau ini saya ya, Bang ya. Pertama saya harus sadari, saya harus terima bahwa yang namanya COVID-19 atau Corona ini adalah suatu wabah. Kita harus semua terima itu. Itu pertama, Bang. Terus apa langkah-langkah saya? Orang pasti akan berpikir, ya pokoknya harus sehat. Ketika kalian sehat, ketika kita sehat, maka kita akan sulit terkena virus COVID, kan begitu? Banyak dari kita, awal pun saya ingin sehat. Tapi, yang saya lakukan adalah, saya putuskan, hidup saya sehat. Apapun yang terjadi, saya tidak memikir lagi. Saya hanya berpikir bahwa, saya ini sehat. Karena saya putuskan saya sehat. Jadi, kekhawatiran itu tidak lagi begitu menekan perasaan. Kira-kira itu, Bang. Jadi sahabat soul speaking sangat simpel, sangat gampang. Ketika kita lagi kehilangan pekerjaan, tidak keuangan,
menurun, maka yang muncul ketakutan. Maka teknik yang paling gampang, putuskan saja bahwa saya selalu punya uang. Begitu Pak De? Saya selalu kaya. Begitu Pak De? Maka ketika kita memutuskan itu, secara otomatis energi kita akan menarik apa yang kita rasakan. Begitu Pak De? Setuju Bang. Sama. Oke. Sangat simpel, sahabat-sahabat Soul Speaking. Jadi sekali lagi, kalau Anda hidup merana, kalau Anda stres, kalau Anda takut, karena Anda masih dikendalikan oleh berbagai rasa takut dan keinginan. Maka putuskan, Anda sehat, Anda kaya, Anda bahagia, maka secara otomatis semesta akan membawa Anda pada apa yang sudah Anda putuskan. Sangat gampang banget tuh Pak De sebenarnya. Tapi kenapa banyak orang mengalami kesulitan Pak De? Apa sebabnya tuh Pak De? Mengapa banyak orang merasa kesulitan atau apa? Karena yang ada di benak hanyalah keinginan-keinginan. Bukan diputuskan, bukan niat, hanyalah keinginan. Maka ketika saya bicara, saya ingin bahagia, kita tidak akan pernah bahagia. Mengapa? Karena yang ada di benak adalah ingin bahagia. Bagaimana caranya? Itu terus yang dicari. Lebih baik putuskan, saya bahagia tanpa dirimu. Saya bahagia pergi darimu. Kira-kira gitu lah, Pak. Ini menarik banget buat sahabat-sahabat Soul Speaking yang ragu memutuskan hubungan dengan pacar Anda yang buat Anda nyaman. Langsung saja malam ini mengatakan, saya putuskan, saya bahagia tanpa dirimu. Wah, elah. Ini menarik sekali, sangat gampang banget buat sahabat-sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada. Bahwa sebenarnya hidup itu memang gampang. Pikiran kita lah yang membuat kita menjadi kehilangan keberanian untuk memutuskan sesuatu. Pak De, ini kan sangat simpel dan gampang banget ya. Tetapi kenapa, sekali lagi ini ulang-ulang, kenapa saya tidak semudah Pak De gitu? Kan pasti ada, dulu kan Pak De juga punya pengalaman yang sama kan? Sehingga pada saatnya, pada hari menemukan sebuah titik tertinggi, maka yang membuat saya tidak bahagia, yang membuat karir saya tidak sesuai mau saya, karena saya belum memutuskan. Nah, masa peralihan itu apa yang Bapak Ade lakukan? Sehingga Pak Ade dengan cepat dan jeli berani memutuskan. Saya bahagia, saya kaya, saya ganteng, saya mempesona, dan sebagainya. Pengalaman seperti ini, Bang. Ya. Jadi, keberhasilan sesuatu itu merupakan hasil dari keputusan yang baik. Jadi, ya, keberhasilan merupakan hasil dari keputusan yang baik. Keputusan yang baik itu berasal dari pengalaman-pengalaman atau pelajaran di dalam suatu keputusan yang tidak baik. Jadi begini, Pak. Ketika kita memutuskan sesuatu, bisa saja kemudian kita memutuskan bahwa kita akan putus dengan si A. Tetapi di dalam perjalanannya banyak goncangan-goncangan. Maka putuskanlah lagi sesuatu itu sampai goal itu tercapai. Jadi keputusan itu bukan satu keputusan, tetapi bisa berkali-kali keputusan. Tetapi tetaplah pada goalnya, Pak. Jadi seperti kayak kita misalnya mau memutuskan kita mau pulang kampung, lebaran gitu kan ya. Maka semacet apapun kita tetap sudah putuskan, tetap kita pulang kampung. Nah artinya ketika kita ingin memutuskan di dalam perjalanan, pasti akan muncul lagi keraguan, ketidaknyamanan, ketidakenakan. Maka pada saat muncul keraguan, ketidaknyamanan itulah langsung kita putuskan lagi sesuai goal kita. Begitu Pak De? Betul. Nah sekarang membedakan goal dan kebutuhan itu seperti apa Pak De? Tetap, saya contohkan begini ya Bang. Ya, mungkin lebih silakan. baik dengan contoh. Tadi Abang menyampaikan bahwa saya memutuskan untuk pulang kampung ke Jogja. Oke. Ketika itu maka yang ada di benak itu adalah saya harus mempersiapkan di jalan. Oke. Saya putuskan melalui tol. Kan begitu. Ternyata ketika lewat jalan tol, dihadang karena PPKM. Ya.
putusan pertama untuk mencapai goal tadi adalah lewat tol. Jangan ragu, putuskan bahwa saya lewat jalan tikus. Jadi sebetulnya seperti itu, Bang. Oke, paham. Jadi Paham, ketika kita paham. Jadi sahabat Soul Speaking, ketika kita sudah memutuskan sesuatu sesuai goal kita, maka akan muncul plan-plan lain apabila plan A mengalami hambatan. Artinya, tetapi ketika kita mengubah keputusan itu, berarti keputusan itu belum sesuai dengan goal kita. Keputusan itu baru situasional. Jadi ketika saya ingin memutuskan saya tidak lagi ingin menjalin hubungan dengan Anda, maka jangan situasional keputusannya. Apa yang akan terjadi jika tidak sama dia, dan apa yang Anda akan lakukan jika tidak sama dia, maka Anda harus siapkan. Seperti kita bermain catur, kalau saya jawab ini, lawan saya jawab ini, maka saya mesti menjawab apa. Kira-kira seperti itu, Pak De? Setuju, Abang. Oke, menarik sekali. Pak De, ada kata-kata menarik dari Pak De. Mungkin saya coba ya. Di sini ada satu caption dari Pak De. Sebentar saya buka. Ada menarik banget sebentar ya. Ini saya pakai handphone kedua. Ini saya ingin tahu apa maksudnya ini. Ini menarik sekali sebuah kata-kata yang banyak menurut saya kata-kata ini sangat banyak dihadapi oleh sahabat-sahabat kita dimanapun saja dia berada. Nah begini Pak De, kata-katanya Pak De. Ada caption dari Pak De ya. Judulnya adalah Maafkanlah. Nah, di dalam postingan ini, Pak Ade sedang bernyanyi sebuah lagu yang sangat memikat. Lagu itu kalau nggak salah lagunya Dewa ya. Maafkanlah aku, kalau nggak salah itu judul lagu. Ini posting terakhir Pak Ade ini. Di dalam captionnya menarik perhatian saya ingin dijelaskan apa maksudnya. Kata-katanya begini, sekalipun dia menyakiti dirimu ataupun menghancurkan dirimu, tetaplah untuk meminta maaf padanya. Dan maafkanlah dia. Meminta maaf bukan berarti dirimu membenarkan tindakan apa yang dia lakukan terhadap, tetapi untuk kebaikan dirimu sendiri. Menghilangkan rasa sakit dan dendam yang akan merusak dirimu. Yakinlah dirinya akan menerima karmanya sendiri karena perbuatannya, dan balasan dari Maha Pencipta lebih pedih. Nah, kita sering sekali, Pak De, itu kan selalu marah sama orang. Merasa disakiti sama orang. Enak aja. Lo nyakitin gue yang meminta maaf. Itu aturan dari mana? Nah, kata-kata ini maknanya apakah seperti itu? Pak De, tolong jelaskan Pak De. Ini Bang. Ketika ada orang yang menyakiti diri kita, atau ingin menghancurkan diri kita, apapun itu perbuatannya, pasti kita marah. Kita punya dendam. Kita ingin membalas. Kita tahu perbuatan yang dia lakukan itu salah terhadap kita. Dendam itu negatif, Pak. Oke. Benci itu negatif. Maka kita punya rasa itu. Tanpa sadar akan menyakiti diri kita sendiri. Oke. Dan dendam itu juga adalah sesuatu yang negatif yang bisa membuat kita menjadi begitu luar biasa marahnya. Mengapa kita tidak maafkan saja? Kita meminta maaf dan kita memaafkan. Bukan kita adalah perbuatan yang dia lakukan itu baik atau benar. Bukan itu. Tetapi kita harus diri kita yang bersih. Maka putuskanlah, tinggalkan atau membuat diri kita menjadi lebih bersih, lebih positif. Sederhananya seperti itu, Pak. Asik sahabat Soul Speaking. Ketika kita benci pada seorang, ketika kita dendam pada seorang, sesungguhnya kita sedang menghancurkan dan menyakiti diri sendiri. Jadi cara mudah yang seperti tadi disampaikan oleh Pak De Tommy, maka maafkanlah dia. Minta maaflah kepada orang itu. Bukan meminta maaf kepada dia dalam pengertian membenarkan
semua tindakan dia, tetapi engkau sedang membersihkan dirimu sendiri terbebas dari rasa benci dan rasa dendam. Karena ketika rasa benci dendam masih menghidup di dalam dirimu, maka engkau akan kesulitan memutuskan sesuatu yang engkau butuhkan sesuai goal hidupmu. Luar biasa, Pak De. Jadi kira-kira semua dendam-dendam yang ada dalam diri Pak De, semua kemarahan-kemarahan yang ada dalam diri Pak De, itu sudah di-delete semua, Pak De. Pengertian di delete begini, Bang. Ya. Pasti ada tahapannya, tidak semudah itu. Tetapi itulah yang paling baik menurut saya untuk dilakukan. Maka saya terus mencoba menghapus itu. Meminta maaf dan memaafkan. Itu, Bang. Rasanya seperti apa, Pak De? Kan kita kan sering nih, kurang ajar lu ya, tokai lu ya. Kurang apa gue sama lu masih nyakitin gue, bohongin gue. Kan kita sering begitu, Pak De tuh. Rasanya kan nggak enak. Nah, setelah Pak De meminta maaf pada dia, itu rasanya gimana, Pak De? Dalam diri Pak De sendiri? Perasaan lega. Lega? Ya. Perasaan yang betul-betul lebih nyaman. Dan Oke. itu pernah saya ada pengalaman, Bang. Jadi sampai ketika itu keluar lah, muntah ya. Maksudnya itu rupanya saya menyimpan dendam yang begitu luar biasanya. Oke. Setelah itu rasa itu melihat dia malah begitu kasihannya, begitu semoga menjadi lebih baik, itu jauh lebih baik di saya. Dan itu pengalaman yang pernah ada dalam hidup saya. Oke, ini menarik banget nih. Sahabat-sahabat So Speaking, ternyata ketika kita menyimpan dendam tanpa disadari, kita sedang menyimpan sel-sel penyakit di dalam diri kita. Mungkin kita sudah lupa, tetapi penyakit itu terus menggurita. Dan ketika kita mau mengingat dan memaafkan dia dan meminta maaf pada dia, maka secara otomatis sel-sel penyakit itu keluar dari diri kita dan dialami oleh Pak De. Pak De bermuntah darah. Ini luar biasa sekali, Pak De. Ini teknik yang sangat gampang. Nah, teknik bagaimana meminta maafnya itu seperti apa, Pak De? Yang Pak De lakukan selama ini? Kan saya lagi kesel nih sama sahabat saya nih. Lu utang sama gue nggak bayar-bayar, ditagih, minjemnya itu enak. Begitu gue minta balikin, lu galakan lu sama gue. Kan kita kesel juga. Kan kita marah kan menyakiti diri sendiri, Pak De, gitu kan? Nah, itu tekniknya apa yang biasa Pak De lakukan sehingga menjadi rasa nyaman tuh, Pak De? Kalau yang saya lakukan, pastinya kalau kita disakiti atau kita sedang marah pada seseorang, kan tidak mungkin bertemu kan, Bang? Ya. Belum tentu bisa bertemu. Ya. Maka yang saya lakukan adalah ketika saya selesai sholat, saya ucapkan itu. Saya panggil namanya, saya meminta maaf, saya sampaikan saya juga sudah memaafkan. Membayangkan betapa sakitnya perlakuan itu, tetapi kita meminta maaf, itu pasti ada pertentangan itu, Pak. Jadi ketika itu terjadi dan akhirnya itu terlepas, Pak. Ya pasti dari Allah ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi cara itu juga sesuatu yang sebetulnya sederhana. Kita hanya membayangkan dan kita meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Sekalipun perbuatan dari mereka belum tentu kita setuju atau kita pandang itu kurang baik. Oke, jadi sahabat So Speaking, sekali lagi ketika kita marah, dendam, benci pada seseorang atau tokoh tertentu, tanpa sadar kita sedang menyakiti diri sendiri dan menghidupkan sel-sel penyakit di dalam diri kita. Nah, tanpa sadar kita benci tokoh politik, kita benci sosok A, kita benci ulama B, kita benci pendeta C. Maka ketika Anda menyimpan kebencian-kebencian itu, yang rugi adalah diri Anda sendiri. Maka pasti Anda kesulitan memutuskan dengan tepat keinginan-keinginan sesuai goal Anda.
teknik yang diberikan oleh Pak Tommy tadi adalah satu, accepted, menerima rasa tidak nyaman itu. Menikmati rasa tidak nyaman itu, dan Anda lepaskan dengan cara memaafkan diri Anda dan meminta maaf pada orang yang menyakiti Anda. Seperti itu Pak De kira-kira? Setuju, Abang. Betul. Oke. Pak De, apakah Pak De sekarang bahagia? Bahagia. Bahagia. Itu diputuskan atau diinginkan? Diputuskan. 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 Saya bahagia. Jadi Every day, everywhere, bahagia? Bahagia. Ketika begini, Pak. Saya putuskan setiap pagi itu saya bahagia. Saya bahagia. Jadi semacam afirmasi sebetulnya. Ya. Cuma ini saya bahagia, malam ini saya bahagia, dan ketika saya bahagia, kemudian saya apa? Bersyukur, terima kasih Tuhan telah memberikan kebahagiaan ini. Sesederhana itu saja. Jadi ketika Anda bangun tidur, maka langsung putuskan Anda bahagia. Begitu Anda berangkat kerja sampai di kantor, putuskan lagi apa mau Anda. Maka setiap kali muncul rasa cemas, rasa takut, rasa bete dan sebagainya, jangan dikendalikan, langsung putuskan mau Anda. Begitu Pak kira-kira? Persis, Abang. Persis. Gampang bener hidup ya. Wah, terima kasih Pak De. Tekniknya sangat mudah, sangat gampang. Cuman kadang-kadang tadi kita tidak aware, tidak waspada terhadap bagaimana keinginan ini mengendalikan hidup kita. Pak De. Ya, Abang. Kita kan kita berandai-andai ya. Andai-andai juga afirmasi sebenarnya. Oke. Kalau saya boleh mundur waktu gitu. Dan saya diberi kesempatan, kalau kita bicara quantum leap gitu ya. Jadi kembali ke masa lalu. Di masa apa Pak Ade ingin kembali? Remaja, anak-anak? Kalau untuk masa lalu? Ya, kalau disuruh kembali, Pak Ade mau kembali di masa mana? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Kalau diberi kesempatan untuk kembali ke sebuah masa. Kalau saya diberi kesempatan untuk itu, saya memilih untuk tetap saat ini. Untuk tetap melakukan kebaikan. Karena belum tentu juga, Mbak. Ketika kita kembali, kita menjadi lebih baik, kan? Oke, ini luar biasa. Tidak terpancing. Dia langsung menetapkan, saya tidak mau kembali karena masa lalu tidak akan pernah kembali dan tidak ada andai-andai kembali. Dan ke depan pun belum tentu kita ada. Maka putuskanlah, now I'm happiness. Saya sering perhatikan, banyak banget quote-quote atau caption-caption yang Pak D tulis gitu. Itu saya sering perhatikan, itu banyak kata-kata yang menarik gitu di situ. Contohnya ada satu, ini yang kata sederhana ya, yang sering Pak D tulis nih. Ini saya ambil. Pada suatu hari Pak D itu, ini bahasa Inggris nih. Apa maksudnya nih Pak D? Saya bacakan. If you love someone, katanya. If you love someone, don't ask why. Even their heart you badly love is love. Nah, maksudnya apa tuh Pak D? Kalau Pak D lihat ini nih. Nah, ini menarik banget. Ya. Apa maksudnya nih? Nah. Sebetulnya. Ini keputusan juga. Ini keputusan juga. Sebetulnya itu unconditional love, Bang. Oh, unconditional love. Ketika kita mencintai apapun itu, anak kita, pasangan kita, atau siapa saja, maka tidak perlu bertanya lagi. Mengapa dia seperti ini? Kalau cinta adalah cinta. Tak perlu bertanya lagi. Berikanlah yang terbaik. Simpelnya seperti itu, Bang. Jadi kalau kita mengutip Khalil Gibran, Sajak Cinta,
apabila cinta datang memanggilmu, maka ikutilah dia, walau jalannya terjal dan berliku. Apabila kedua sayapmu patah oleh pedang di pinggangnya, maka pasrahlah dan menyerah. Sebab cinta bukan untuk dimiliki dan memiliki. Cinta hanya untuk dihayati. Jadi kayak gitu Pak, kira-kira. Iya Bang, betul. Sadap. Sekarang, cinta itu kan spirit untuk membangun Pak De ya. Walaupun definisi cinta adalah unconditional, berbagi. Nah, sekarang kan banyak orang sulit membedakan antara cinta dan percintaan. Dalam cinta itu tidak ada kemarahan. Dalam cinta itu nggak ada kebencian. Kalau kebencian itu namanya percintaan. Ada nafsu, ada benci, dan sebagainya. Nah, kalau saya perhatikan dari caption-caption atau quote-quote Pak D, itu Pak D sudah masuk wilayah, kalau orang Islam bilang, udah tahapannya tahap sufi nih, tahap tinggi. Gitu kan? Nah, kan bahasanya seperti itu kalau bahasa Mustafa Daud, sahabat kita beberapa minggu yang lalu kita undang gitu. Bahwa tugas kita hanya memberi saja gitu. Nah, pada tahap sekarang nih Pak De, tahap memutuskan itu rasa secara manusiawi, rasa cemas, rasa takut, rasa benci itu masih hadir nggak Pak De? Pasti hadir Bang, selalu ada. Tapi di kontras sebetulnya Bang. Oke. Jadi misalnya ketika kita bicara soal kasih dan sayang, ketika kita mengasihi seseorang, selalu ada mengapa ya dia kok seperti ini tidak membalas saya. Kira-kira gitu nih ininya. Oke. Nah, ketika seperti itu bukan kasih dan sayang, itu bukan cinta. Ketika kita memberikan kasih dan sayang, ya semua berikanlah yang terbaik. Oke. Ketika dia berbuat akhirnya menyakiti diri kita sendiri dengan perbuatannya, berikanlah, maafkanlah, minta maaflah. Bukan berarti misalnya contohnya pasangan, bukan berarti harus kembali. Tetapi tetap dengan kasih dan sayang. Kira-kira seperti itu Abang. Jadi artinya seperti kata terima kasih. Itu kan bahasa Indonesia yang sangat bagus ya. Apapun yang Anda terima, mau enak, mau nggak enak, maka tugas Anda memberi kasih, memberi cinta gitu kan. Ada ya kira-kira ya. Jadi kasih sayang itu artinya kita memberi kasih dan sayang. Nggak ada lagi kata-kata lain. Kalau istilah Bung Karno, nggak ada reserve. Pokoknya kasih sayang. Apapun yang dia lakukan, hanya beri kasih dan sayang. Seperti ketika kita Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketakutan, kecemasan secara otomatis bisa kita kendalikan. Dan kita dengan mudah memutuskan I'm happiness now. Kira-kira begitu Pak Dea? Sadar. Enak banget nih. Hidup gampang banget nih. Pak De. Ya, Pak De masuk tahapan seperti ini. Itu karena situasi, karena usia, atau karena kematangan. Kan ada juga orang sudah 60 tahun, itu belum bisa memutuskan, masih dikendalikan keinginan. Ada juga yang 15 tahun, sudah mampu memutuskan. Itu kita memiliki kemampuan memutuskan itu berdasarkan usia, berdasarkan kematangan, atau berdasarkan latihan, atau kesadaran Pak De. Sehingga kita semua bisa dengan mudah, seperti Pak De, putuskan, I'm happiness, gitu Pak De. Kalau saya bukan soal usia atau apapun ya Bang. Tapi sebetulnya di latar belakangnya oleh pengalaman Bang. Pelajaran. Jadi sebetulnya pelajaran itu dari masa lalu. Jadi kalau Abang, bagaimana caranya? Kalau saya itu dari perjalanan hidup sebetulnya. Itu pertama. Tetapi yang lebih penting itu adalah selalulah minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika itu ada semacam ketika kita sudah sadar, kita melihat dengan rasa, maka ada sesuatu. Ini begini.
kalian harus begini, aku harus begini. Jadi itulah pengalaman sebetulnya yang saya alami nih Bang. Artinya Pak Ade, Gimana, terus. Bang? Terus. Ya, makanya ketika itu, kapan saya mulai atau apa? Itu ketika betul saya melihat, ketika saya ingin sholat, nggak jalan-jalan. Dulu ya, kan itu nih. Tetapi ketika itu saya juga memperhatikan, mengapa sholat itu harus berniat. Petunjuknya intinya adalah, niat itu sama halnya ketika kita memutuskan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi niat itu adalah tindakan ya? Iya, niat itu ya, adalah niat itu tindakan ya? Motivasi yang ada di dalam, atau disebut juga dengan janji sebetulnya. Iya, janji dan tindakan sehingga ada keputusan. Oke, Pak Ade, tadi kembali kepada pengalaman. Artinya Pak Ade bisa melihat sebuah pengalaman adalah proses pembelajaran. Nah, sementara banyak orang juga sulit menjadikan pembelajaran. Selalu kerap menyalahkan orang. Ini karena dia nih, ini karena dia nih, ini karena dia nih. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita memiliki kesadaran untuk tidak lagi melihat keluar, menyalahkan keluar. Tetapi menjadikan semua peristiwa yang kita temui sebenarnya kita yang meng-create-nya. Kita adalah remote control kehidupan kita. Ada masukan Pak De, buat sahabat-sahabat kita yang belum menemukan kesadaran masih cenderung menyalahkan keluar dirinya. Padahal ketika kita menyalahkan keluar dirinya tanpa disadari, kita sedang kembali menyakiti diri kita sendiri. Ada teknik-teknik tertentu? Bisa diulang nggak Bang? Bisa diulang nggak? Jadi begini. Oke, tidak setiap orang itu mampu menelaah bahwa pengalaman hidupnya adalah proses pembelajaran. Pak D itu bisa menangkap sinyal itu. Nah, sementara masih banyak lagi orang selalu melihat, selalu menyalahkan keluar dirinya. Gue begini karena dia nih, gue begini karena dia nih. Padahal tadi pada di awal di depan, apabila kita marah kepada seseorang, dendam kepada seseorang, menyalahkan seseorang, tanpa disadari, kita sedang menyakiti diri sendiri dan mengembangkan sel-sel penyakit dalam diri kita. Oke. Nah, beruntung Pak Ade memiliki kesadaran menjadikan pengalaman hidup adalah proses pembelajaran. Nah, sementara masih banyak nih, kalau kita lihat nih para hoker-hoker gitu, yang suka ini kan tanpa sadarin mereka adalah orang-orang seperti itu gitu. Nah, sekarang bagaimana tipsnya yang paling gampang agar kita memiliki sesuatu kesadaran menjadikan pengalaman hidup kita adalah guru yang sangat penting bagi hidup kita sehingga kita mudah memutuskan keinginan-keinginan kita, kira-kira. Manusia, Bang, ya, selalu berpikir, menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, tapi jarang menggunakan hatinya. Oke. Maka banyaklah menggunakan hati sebetulnya. Menggunakan rasa. Bagaimana caranya? Kan tadi kira-kira begitu kan? Iya. Ya, sebetulnya tekniknya macam-macam. Di manapun misalnya meditasi atau apa. Tetapi intinya adalah pernafasan. Nafas itu. Jadi gunakanlah, kita rileks, merasakan diri kita, merasakan lingkungan kita hanya dengan nafas. Ya orang kalau di barat atau apa yang biasa sebut mindfulness, kita harus mindfulness. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi cara mudahnya seperti itu Pak De ya. Artinya selalu aware, selalu sadar, selalu merasakan, menikmati semua proses yang kita jalani dengan riang gembira. Pak De, saran Pak De dalam situasi sekarang yang cara mudah agar tidak termakan oleh situasi, kata orang, situasi yang tidak pasti pandemi ini. Kata orang, tapi bagi kita ini situasi yang indah gitu. Nah, yang Pak De lakukan ini bisa nggak diberikan buat sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami problematik di masa pandemi ini, kira-kira?
Saran Pak D, apa masukan buat sahabat-sahabat kita? Sehingga peristiwa pandemi ini adalah peristiwa yang sangat indah buat kita. Gitu. Kalau kata Anissa, tidak ada musibah, yang ada karunia. Kalau kata Mustafa, inilah masa saya sangat kreatif di pandemi ini. Ratusan lagu saya bisa ciptakan tanpa saya sadar. Kira-kira begitu. Nah, untuk dari Pak Ade, kan Pak Ade seorang banker, seorang pejabat publik. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mereka semua? Kalau sekarang semua ketakutan nih Pak Ade. Kalau jurnalis takut, pejabat publik takut, maka yang keluar kan menakutkan semua. Jadi apa yang mesti kita lakukan nih? Sehingga kita memiliki kepastian di dalam menjalani hidup. Kira-kira begitu. Dan mudah memutuskan. Itu Pak Ade. Kalau saya sebetulnya begini Pak. Ya. Biasanya ini kan pandemi ini membuat kita merasa khawatir. Mau ke sana takut, mau ke sini takut, mau berbuat apapun itu kita khawatir. Itu adalah rasa kita terhadap sesuatu. Maka yang saya lakukan sebetulnya sederhana. Satu, terimalah bahwa yang namanya pandemi ini tuh ada. Virus itu ada. Semua itu ada. Dan kita hidup berdampingan. Sadar atau tidak sadar. Kemudian, putuskanlah apa yang kita inginkan di dalam situasi yang seperti ini. Saya memutuskan bahwa saya sehat dalam situasi ini. Karena apapun juga, tiap hari kerja nih Bang, tidak ada kan gitu. Ketika saya takut atau apa menjadi bisa berbalik itu Bang. Maka saya putuskan untuk menghadapi semua ini. Tetapi sekali lagi, ini adalah pelajaran bahwa ternyata kita harus menerima sesuatu yang luar biasa. Problemnya mungkin bahwa yang lain itu rasa takut itu karena belum tahu, belum bisa menerima bahwa kita itu hidup berdampingan dengan virus corona ini. Simpelnya itu Bang. Jadi sahabat Soul Speaking, virus corona pasti ada. Dan memang faktanya demikian. Semakin kita lari, kita akan semakin dikejar oleh rasa takut terhadap virus. Dan akhirnya kita menjadi korban dari wabah virus itu. Maka terimalah virus itu. Dan putuskan, Anda selalu sehat, selalu bahagia, berdampingan dengan virus-virus yang ada. Kalau tidak kita terima, maka kita yang akan dikendalikan oleh berbagai wabah yang terjadi. Dan mungkin akan terus berkembang nantinya, varian-varian baru. Maka terimalah dia, dan putuskan, kita selalu bahagia, selalu sehat, maka itulah yang terjadi dalam hidup kita. Sangat simpel, sangat gampang, dan sangat mudah. Jangan lagi takut, jangan lagi panik, putuskan, I'm happiness. Putuskan, aku selalu sehat dan bahagia. Pak D, tanpa sadar, sudah hampir 1 jam kita berbincang. Nah, dan kita pun tidak menghembuskan sesuatu di dalam perbincangan ini. Nah, yang kita hembuskan adalah ruang kesadaran. Nah, sebagai penutup, saya minta ada closing statement dari Pak D buat sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, atau juga sahabat-sahabat tadi saya lihat banyak sekali postingan-postingan dari putra-putri, apa tadi ya, putra-putri kebudayaan Indonesia kalau tidak salah. Ya, putra-putri kebudayaan Indonesia, kalau nggak salah, betul Pak D? Itu banyak sekali posting remaja-remaja kita. Nah, ada closing statement dari Pak D buat kita semua. Hidup adalah keputusan-keputusan. Putuskanlah yang baik untuk hidupmu. Karena tanpa ada keputusan, maka hidup kita tidak akan pernah berarti. Terima kasih Abang. Cukup sekian dan salam sehat. Jadi sahabat,
putus, hidup adalah keinginan-keinginan, maka saatnya kita memutuskan apa yang kita impikan dalam hidup kita. Niatkanlah dan wujudkan. Sangat simpel, sangat mudah, kiranya sangat bermanfaat. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan seorang yang sangat luar biasa, Nirmala Dewi. Dia adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perbasi. Judulnya cukup menarik, yaitu olahraga ternyata membuat kita kaya. Setelah itu, kita akan undang Gracia Polii dan Apriani, dia juga keluarga So Speaking. Dia akan mengungkapkan bagaimana perasaan bahagia dan bangganya. Dia sudah menjadi juara sebelum kejuaraan itu ada. Ini menarik, sudah menjadi juara sebelum kejuaraan itu ada. Seperti kata Pak De, maka putuskanlah, jangan hanya kau inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, terima kasih waktunya. Kiranya salam buat keluarga, salam buat keluarga besar. Kiranya kita bisa segera berjumpa di rooftop menikmati bintang-bintang di langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada Kamis yang akan datang. I love you, Pak De.